عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا وضع في قبره وإنه لا يسمع خفقا عليم حين يولون عنه فإن كان مؤمنا فتكون الصلاة عند رأسه وكان الصوم عن يمينه وكانت الزكاة عن يسار عن شماله وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبل مدخل ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبل مدخل ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبل مدخل ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبل مدخل فيقول له اجلس. Berkata Abu Hurairah, tidak ada dari sahabat Nabi yang paling banyak hadisnya kecuali aku mendengar dari Nabi dan menghafal dari Nabi. Tidak ada yang lain kecuali Abdullah bin Amr bin al-As, maka dia menulis hadis-hadis Nabi dan aku menghafal hadis-hadis Nabi. Maka asar ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dan Nasa'i dari jalan Sufyan an Amr an Ibni Munabbih, yakni Wahab Ibnu Munabbih, dari saudaranya dari Abi Hurairah. Maka sanadnya di sini sanad yang sahih. Sufyan adalah Ibnu Uyainah dan Amr yang diinginkan Ibnu Dinar, dan Wahab di sini Ibnu Munabbih, dan saudaranya Hammam Ibnu Munabbih. Semuanya thiqat. Dan datang dari kisah yang lain bahwa dia termasuk orang yang banyak menulis hadis. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi dan yang lainnya dari jalan Yahya ibnu Sa'id an Ubaidillah ibn al-Akhnas, dari Al-Walid ibn Abdullah dari Yusuf ibnu Mahab dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, yang sanadnya sahih. Disebutkan, berkata Abdullah ibn Amr ibn al-As, kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Abdullah ibn Amr ibn al-As mempunyai kitab seperti sekretaris, menulis dari ucapan Nabi. Setiap Nabi berkata dia tulis. Uridu hifdhahu, aku ingin menghafalnya. Fanahatni Quraisy, kemudian kelompok Quraisy menahanku. Fanahatni Quraisy. Faqalu innaka taktub kulla syai'in tasma'uhu wa huwa fi halati al-ghadab wa fi halati al-farh. Kamu menulis semua hadis dari Nabi, ucapan Nabi, padahal dia dalam keadaan marah, bisa tidak terkontrol dari ucapannya, dan bisa dalam keadaan senang, terlalu bahagia, tidak terkontrol dari ucapannya. Maka diadukan kepada Nabi. Maka berkata Abdullah bin Amr bin al-As, famasaktu anil kitab. Maka dia setelah mendapat subuhat ini, dia berhenti dari penulisan hadis. Kemudian setelah itu dia merasa merugi untuk tidak menulis. Fadzakartu dzalika inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dia mengadu kepada Nabi. Maka Nabi berkata dan mengarahkan telunjuknya kepada lisannya, uktub fawalladhi nafsi biyadih ma kharaju minni illa haqqun. Di riwayat min fi, dari fammi, min fi tanpa mim, maka tulislah segala sesuatu yang keluar dari mulutku,
karena tidaklah yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Kama qala ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka tidak yang keluar dari mulut Nabi Muhammad kecuali wahyu, bukan dari hawa nafsunya. Kemudian yang menjadi poin pendalilan di sini, kita kembali kepada hadis untuk kita terjemah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Amr bin al-As yang merupakan keutamaan yang pertama di hari akhirah, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'an." Dua perkara. As-siyam yaitu amalan Bani Adam berpuasa yang wajib di Ramadan ataupun sunnah setiap Senin dan Kamis, puasa Daud, puasa 3 hari Ayyamil Bid. Maka as-siyam wal Qur'an yashfa'an. Al-Qur'an yang kita baca pun akan memberikan syafaat bersama pahala puasa. Yashfa'an lil abd yaumal qiyamah. Dia akan meminta syafaat kepada Allah, dan makna syafaat tadi telah kami jelaskan, talabul khair lil ghair. Maka dia meminta kebaikan kepada Allah bukan untuk mereka berdua. Al-Quran meminta bukan untuk Al-Quran. Dan puasa meminta kepada Allah bukan untuk dirinya, tetapi untuk siapa? Untuk kemaslahatan orang yang berpuasa di sini. Yaqulus siyam. Sekarang di sini disebutkan di hadis bagaimana lafadznya dia meminta syafaat kepada Allah. Untuk siapa? Untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Yaqulu siyam ayu rabbi. Ayu di sini apa i'rabnya? Harfun nida. Ayu bermakna ya. Dan ini pun telah datang di hadis Al-Musayyib Ibni Hazn yang sering kita sebutkan di saat meninggalnya Abu Thalib. Maka datang Nabi Muhammad mendakwahkan yang terakhir kali, di lafaz yang ma'ruf disebutkan ya ammi qul la ilaha illallah. Maka di riwayat baik di Muslim dan yang lainnya disebutkan ayyu ammi. Maka ayyu bermakna ya. Maka bisa kita memanggil ya fulan ta'al, atau ayyu fulan ta'al. Dan ya wa ayyu adalah dari harfun nida. Maka di sini ayyu rabbi bermakna ya rabbi. Siapa yang memanggil amalan puasa dulu. Mana'tuhu, aku melarang dia. Siapa dia? Orang yang berpuasa ini. Mana'tuhu at-ta'ama wa syahawat binahar. Aku puasa ini melarang dia, wahai Allah. Di mana dia lapar dan haus, aku larang. Di mana dia rindu kepada istrinya di siang hari, aku larang. Tunggu nanti sampai tenggelamnya mentari. Idan fasyafi'ni fihi. Maka berikanlah dia syafaat atas permintaanku ini, berikanlah kepada dia syafaatmu, kabulkanlah syafaat untuk dia. Wa yaqulul Qur'an, dan di sini Al-Qur'an sama meminta kepada Allah. Mana'tuhu an-nauma bil-lail. Maka Al-Qur'an sigahnya meminta kepada Allah karena dia melarang orang ini tidur di malam hari. Jadi orang-orang yang menghafal Al-Quran dan murajaah Al-Quran
Sighahnya di sini adalah mereka orang-orang yang tatajafa junubuhum anil madaji. Maka orang-orang yang menghafal Al-Quran lebih baik di sepertiga malam terakhir atau di malam-malam yang mana semua orang tidur, maka dia recitation di masjid atau di kamarnya. Maka ini amalan salaf terdahulu, bahwa mereka menghafal Al-Quran dan murajaah dan melaksanakan sholat malam dari Al-Quran yang dia hafal. Maka berkata Al-Quran, mana'tuhu nauma bilail, aku melarang dia tidur nyenyak. Tentu harus tidur. Adapun thalabatul ilm yang kita lihat jam 9 sudah selonjor tidur, bek. Adzan awal kita bangunkan dengan susah, bahkan dengan air. Itu anak-anak kita, semuanya seperti itu. Maka bagaimana mereka mau menghafal Al-Quran? Bagaimana Al-Quran akan berkata kepada Allah, ya Rabb mana'tuhu naum fil lail, aku melarang dia tidur di malam hari. Tidur dari jam 9, bangun adzan yang kedua jam 5. Berapa jam? Maka bukan seperti ini ahlul Quran. Maka ahlul Quran menghafal Al-Quran, memurajaah Al-Quran, dan sholat malam, hatinya terbiasa. Bangun jam 4, bangun jam 3, setiap hari. Maka sudah terbiasa. Dia dibangunkan dengan kebiasaannya, meskipun dia tidur jam 12 malam, meskipun dia tidur jam 1, meskipun dia tidur jam 9, maka jam 2, jam 3 dia akan bangun, terbiasa, terlatih. Maka Al-Quran di sini meminta syafaat kepada Allah dengan dalil bahwa dia dulu melarangnya untuk tidur nyenyak. Maka tidur boleh tidur, tetapi laksanakanlah salat malam dan hafalkanlah Al-Quran, murajaah Al-Quran di malam-malam, itu lebih baik. Fasyafi'ni fihi, maka berikanlah, kabulkanlah wahai Allah syafaat yang aku berikan padanya. Qala fayusfa'an, berkata Nabi, fayusfa'an, maka diterima dari syafaat dari kedua amal-amal ini, dari Al-Quran yang dibaca dan juga dari puasa. Maka inilah lafaz Al-Quran, wasiyam yasfa'an, dan syafaah seperti kami sebutkan tadi definisinya, bahwa syafaah dari segi lugah dan uruf, makna uruf adalah adat, dan dari segi lugah talabul khair lil ghair. Ini untuk hadis puasa, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Adapun untuk Al-Quran, jika ada yang mengatakan, itu kan ada di Sahih Muslim, kok mendatangkan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad? Jawabnya, yang ada di Sahih Muslim tanpa puasa. Seperti datang dari hadis Abi Umamah dan hadis Nawas ibnu Sam'an dari Abi Umamah al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi iqra'u az-Zahrawain Al-Baqarah wa Ali Imran fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan au ka'annahuma ghayayatan au ka'annahuma firqan min tayri sawaf tuhajani an ashabihima. Maka bacalah Al-Quran, kata Nabi,
dari surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Karena akan datang di hari kiamat bagaikan dua awan hitam yang besar. Ditafsirkan di sini ghamamatan, dua awan mendung. Di riwayat disebutkan tadi firqan min tayr, sawaf. Dia itu bagaikan kelompok burung-burung yang hitam. Tadi mega mendung yang hitam. Ditafsirkan mega mendung ataupun burung-burung yang hitam yang berkumpul, maka keduanya datang di hari kiamat meminta kepada Allah agar orang yang membaca Al-Baqarah dan Ali Imran untuk diberikan syafaat. Dan dari Nawas ibn Sam'an, sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, yu'ta bil Qur'an yaumal qiyamah wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran wa daraba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salasa amyalin ma nasituhunna ba'du qala ka'annahuma ghamamatan au zullatan saudawan bainahuma syarqun au ka'annahuma hizqan min tayr sawaf tuhajani an sahibihima. Maka maknanya di sini adalah dari riwayat Nawas ibn Sam'an bahwa akan didatangkan Al-Quran, yang mana Al-Quran ini Al-Quran yang dibaca dari Al-Baqarah dan Ali Imran, yang mana keduanya ini gumamatan, bagaikan dua awan mendung yang datang. Diriwayat bagaikan kumpulan-kumpulan burung sawaf. Maka keduanya memberikan atau meminta syafaat untuk tuhajan an sahibihima. Keduanya mempersaksikan dari orang yang membaca Al-Baqarah dan Ali Imran tadi. Maka ini dari hadis yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.